Itu ya, gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana sampai Kak Fitri itu mau ke Makassar dia terlambat. Setahu gue, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Bye. Maka ini orang bahaya, ini perempuan satu, saudara. Bahaya ini orang. Ini orang mengaku artis yang mana punya fans, punya pengikut, punya orang-orang yang mengidolakan dia. Ucapannya bisa akhirnya mendoktrin orang-orang yang ikut sama dia untuk meninggalkan sholat, saudara. Maka hal ini sangat-sangat berbahaya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih hidayah. Allah Ta'ala kasih hidayah. Kalau ini orang nolak hidayah dari Allah, mudah-mudahan cepat binasa dan mati, saudara. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu, saudara, hati-hati ya. Mulai saat ini boikot dia, jangan tonton programnya, jangan tonton YouTube-nya, jangan lihat Instagram-nya. Kalau perlu laporin semuanya biar di blog, biar di banner sama pihak Instagram dan juga YouTube. Kalau dia sudah nggak punya pekerjaan, nanti dia akan bingung sendiri, saudara. Dan juga doakan, ini orang punya kasusnya apa? Dia bayar preman 20 juta buat apa? Buat mukulin satu perempuan karena kalah saing, saudara. Ini perempuan dipukulin sampai hidungnya patah, sampai giginya copot, berdarah-darah karena gara-gara kalah saing. Masya Allah. Yang kedua itu dia bayar preman buat matahin kaki seorang perempuan, saudara. Kemudian ini perempuan juga, ini lontong sate, saudara. Ini lontong sate juga suka main dukun, suka main santet. Kita lihat aja, mudah-mudahan matinya jadi jeklok, saudara. Maka hati-hati orang begini. Ini artis apa? Kalau artis itu punya prestasi, artis itu punya karya. Lah ini perempuan gak punya karya, gak punya prestasi. Yang dia punya kasus hukum. Orang cacat mental, jangan-jangan. Masya Allah, cacat hukum ini orang. Innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang dia nyerang, dia bayar orang-orang, dia bayar buzzer, dia minta tolong sama berbagai macam aparat untuk menyerang Habib Rizik karena Habib Rizik ngomong lonte sama dia. Emang lonte, saudara. Oleh sebab itu kita perlu perhatikan baik-baik, saudara. Sekarang begini, pertama dia suka pamer aurat, yang kedua dia suka apa? Menampilkan daripada sesuatu yang tidak baik, yang ketiga ucapannya kotor. Betul tindakannya begitu. Dan juga yang keempat, dia pernah kena kasus prostitusi, saudara. Daripada apa? Dia juga masang tarif. Dia masang tarif 30 juta. Itu sempat diposting sama Ustaz Maher Atwaibidi, saudara. Dia pernah jual diri. Yang jual diri apa? Yang jual diri apa? Yang jual diri apa? Lontong sate. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Kasusnya banyak, semua dipermasalahin, semua diajak berantem, pukulin orang, mabok terus, gonta-ganti laki, saudara, kumpul kebo, punya anak banyak, oh bapaknya beda-beda. Innalillahi wa inna ilaihi. Anaknya nggak salah, nggak, saudara. Itu anak lahir dalam keadaan suci, anaknya nggak salah, tapi tingkah laku orang tua yang begini yang nggak bisa dibanggakan sama anaknya. Kesian anaknya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Sekarang kalau kita bicara tentang kata-kata Habib Rizik dengan kata-kata lonte, gak salah. Kalau orang punya akal, akalnya sehat, gak bakal mempermasalahkan apa yang diucapkan oleh Habib Rizik gara-gara kata-kata lonte, saudara. Contohnya begini, kata-kata itu ada banyak. Ada pelacur, ada wanita murahan, ada wanita bayaran, ada lonte. Itu maknanya sama nggak kira-kira? Maknanya sama nggak? Artinya sama nggak? Maksudnya sama nggak? Tujuannya sama nggak? Sama. Sama halnya seperti apa? Kalimat makan atau kata makan. Makan, dahar, tuang, gegares. Kalau kita bicara tentang masalah kata-kata makan, banyak. Mau pakai bahasa apa? Bahasanya beda-beda. Tapi kalau saya tanya, makan, tuang, dahar, gegaras, sama nggak kira-kira? Maknanya sama nggak? Tujuannya sama nggak? Maksudnya sama nggak? Sama. Kalau misalnya saya bilang, ayo silahkan
makan. Sah nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Atau silahkan tuang, boleh nggak kira-kira? Silahkan dahar, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Sehingga apa? Kalau Habib Rizik mengatakan pelacur, wanita murahan, wanita bayaran, lonte, sah-sah saja. Emang tinggal lakunya begitu, saudara. Sekarang begini, kalau misalnya gara-gara kata-kata Habib Rizik, oh seorang ulama di panggung maulid mengatain lonte, itu sesuatu yang tidak beretika, sesuatu yang tidak berakhlak, itu nggak boleh, itu nggak baik, itu nggak bijak. Andai kata ada kata-kata itu, berarti dia kurang ajar sama Rasulullah. Ada hadis Nabi, dengarkan baik-baik perempuannya. Ada hadis Nabi, Nabi bilang, siapa orang dari perempuan, seorang muslimah yang memakai minyak wangi, yang minyak wanginya itu tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka perempuan itu sama seperti seorang pelacur. Sama seperti seorang. Kalau misalnya dia bilang orang yang ngomong pelacur, yang ngomong lonte itu nggak ada etika, nggak ada akhlak, berarti dia nuduh Nabi nggak ada akhlak, sudah. Berarti dia kurang ajar sama Rasulullah. Bukankah Rasulullah ini adalah apa? Adalah orang yang memiliki akhlak yang luhur, khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Bukankah Rasulullah ini dipuji dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, yaitu akhlaknya? Maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu yang paling berakhlak dan beretika. Betul? Jadi kalau misalnya Nabi bilang perempuan itu pelacur, ya sama saja seperti Habib Rizik mengatakan orang itu loh, bahasa mah sah-sah saja. Mau bilang wanita murahan, wanita bayaran, pelacur, lonti, sama-sama aja. Harusnya jangan yang dipermasalahkan ucapan Habib Rizik, yang dipermasalahkan tingkah laku dia, yang dipermasalahkan sifat dia, yang dipermasalahkan dirinya dia. Bukan lonte malah dibela-bela. Innalillahi wa inna ilaihi. Sampai akhirnya rezim mengambil kesempatan, dia sebar surat-surat pernyataan, saudara, ke ormas-ormas, ke pondok-pondok, ke majelis-majelis. Dia paksa, dia intervensi dari setiap ormas dan majelis, wajib untuk membuat video pernyataan, saudara. Surat pernyataan. Ini surat pernyataan apa? Bagi yang baca, bagi yang buat daripada videonya, yang ngikut sama rezim, yang ngikut sama orang dolim, ini namanya surat pernyataan mereka seorang penjilat, saudara. Udah jelas kalau bukan penjilat gak bakal nurut. Dia seorang semua, kata-katanya sama, dibayar mereka semua. Masya Allah, dia hina Habib Rizik, dia rendahkan Habib Rizik. Innalillahi wa inna ilaihi. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya. Udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh. Paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan. Warisan antum diambil orang. Marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum. Warisan bapak diambil orang. Antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum. Dicela antum. Ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Ah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini sering kali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa, kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah, mohon jadikan hadzal rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Ya, nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu, kan kasihan juga. Gitu ya. Disambut oleh orang sebanyak itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Ayo, Anda posisi seperti saya, adil, Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah, ayo.
kedatangan mereka umat segitu banyak bukan direkayasa. Bukan, kalau rekayasa mau dibayar biar datang, nggak ada. Bahkan ini masa pandemi, semua orang meninggalkan kerjaannya dengan sukarela. Maka yang harus kita pahami, ada apa di balik ini semuanya. Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti itu? Kita jujur. Nggak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dimarahkan Habib Rizik. Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan direkayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami supaya kita tidak suudzon ini. Enggak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian kedatangan beliau adalah apa tadi, membuat kerusakan, keramaian dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya. Jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta apa. Tidak juga minta jabatan apa. Tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik? Ini harus jujur Anda. Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa? Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik. Isunya yang diminta baik. Ini maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik minta apa? Kan begitu. Yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya FPI di beberapa tempat minta agar kemungkaran di sini dihentikan. Loh, kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia, kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia nggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo, kita hentikan, membahayakan di dunia. Memberhentikan membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia. Kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat misalnya. Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu. Bagaimana agar kemungkaran tidak terus merebak. Kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa 100% tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar sah. Keadilan. Berlaku untuk siapa? Untuk semua umat, untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya. Bukan. Keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Nah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana. Bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan, akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya menyuarakan selain Habib Rizik bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu yang harus kita jadikan
sandaran kita untuk menilai.